Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya anak-anak. Mudah-mudahan pagi ini tetap semangat menjalani aktivitas, salah satunya yaitu belajar dari rumah masing-masing. Pembelajaran Bahasa Indonesia yang ke-26 ini yaitu kalian diminta untuk menyunting atau mengoreksi teks eksplanasi milik teman kalian masing-masing. Jadi jangan sampai ada yang sama mengoreksi punya temannya. Semua harus kebagian dikoreksi dan mengoreksi. Kemudian dilihat ini adalah contoh bagaimana cara mengoreksinya. Misalnya ibu sebagai pengoreksi, maka ditulis nama pengoreksi di atasnya, kemudian komentarnya apa terhadap teks milik temannya ini. Misalnya komentar dari ibu atas teks ini, yaitu teks eksplanasi tersebut bukan hasil tulisan sendiri, melainkan teks hasil salin tempel atau copy paste dari link tersebut. Ya, jadi linknya disertakan juga. Karena ketahuan anak-anak kalau kalian menulis bukan hasil tulisan kalian sendiri, ibu bisa menangkap linknya langsung. Kemudian kalian juga sambil menganalisis unsur kebahasaan, kalian bisa otomatis menganalisis terlebih dahulu struktur pada teks tersebut. Seperti yang kita ketahui, struktur pada teks eksplanasi yaitu identifikasi fenomena. Di paragraf 1, kemudian di paragraf kedua ada proses kejadian, dan di paragraf ketiga ada ulasan. Di identifikasi fenomena, kalian dapat mencantumkan latar belakang kejadian. Berarti kalau di dalam teks teman kalian di paragraf pertama tidak ada latar belakang kejadian, berarti teks tersebut belum benar di paragraf pertamanya. Kemudian di paragraf kedua proses kejadian, ada kronologisnya, ada urutan kejadiannya seperti apa, penyebabnya juga seperti apa. Kalau judulnya kemiskinan, berarti penyebab kemiskinan itu seperti apa, itu dijelaskan di paragraf kedua. Kemudian di paragraf ketiga yaitu ulasan. Ulasan ini dapat ditulis mengomentari konsekuensi, artinya si penulis ini nanti berkomentar terhadap judul yang ia tulis. Jadi komentarnya harus disampaikan di paragraf ketiga. Nanti kalian koreksi strukturnya, kemudian kalian koreksi juga unsur kebahasaannya. Seperti yang sudah kita pelajari, unsur kebahasaan dalam teks eksplanasi pertama yaitu kata denotatif. Kata denotatif adalah kata yang bermakna sebenarnya. Di sini ada kata biasanya, ya berarti memang biasanya itu menunjukkan bahwa kata itu kata yang sebenarnya, ya jadi bukan konotasi, bukan konotatif, bukan fiksi. Jadi memang benar-benar terjadi. Selanjutnya konjungsi kausalitas. Di sini konjungsi kausalitasnya belum benar, maka bisa kalian silang pekerjaan teman kalian yang belum benar. Konjungsi kronologisnya juga belum benar, maka disilang juga. Lalu kata gantinya juga tidak benar pekerjaan temannya ini, maka disilang. Ada juga kata ganti yang benar. Bu, kalau salah semua gimana? Tidak apa-apa, yang penting kita belajar menyunting teks ya. Kemudian kata kerja pasif. Kata kerja pasifnya juga di sini salah. Di antaranya itu bukan kata kerja pasif karena di sini adalah kata depan, bukan di sebagai imbuhan. Kalau di-nya imbuhan, maka kata kerja pasif. Selanjutnya kata teknis. Kata teknis di sini kurang tepat juga, maka kita beri silang.
Lalu, setelah sudah dikoreksi semua struktur dan unsur kebahasaannya, berarti kita mulai bisa menuliskan yang benar seharusnya bagaimana. Nah, yang benar bisa kalian tulis kembali di lembar buku kalian yang bersampul putih itu. Kalian ubah teks tersebut sesuai dengan versi tulisan kalian masing-masing hingga benar strukturnya, hingga benar unsur kebahasaan pada teks eksplanasi tersebut. Lalu menulisnya bagaimana Bu? Topiknya sama atau berbeda? Tentunya sama karena kalian di sini tugasnya menyunting teks temannya. Kalau teks temannya banyak yang salah, berarti wajib seperti ini sangat banyak yang salah, berarti kalian wajib menulis kembali bagaimana teks yang sebenarnya seharusnya. Nanti kalau ada teks yang ternyata banyak benarnya, gimana Bu? Pasti kan ada yang salahnya juga, jadi tetap diperbaiki, tidak apa-apa disalin lagi teks yang benarnya. Seperti itu ya anak-anak. Jika nanti ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, silakan ketikkan di Google Classroom di komentar. Seperti biasa, Ibu akan menjawab insya Allah secepatnya. Terima kasih, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Tolong kerjakan sesuai dengan instruksi yang Ibu sampaikan. Sebab nilai bahasa Indonesia banyak yang belum tuntas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.